Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Faya Auliatul Mustafidah dan Vini Istiqomah. Kami di sini akan menyampaikan materi tafsir pendidikan, yaitu dengan judul Media Pendidikan. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan atau pengirim kepada penerima pesan, sehingga dapat dipahami bahwa media pendidikan adalah alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara komunikasi untuk menyampaikan materi atau informasi ilmu pengetahuan kepada siswa guna mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu manusia sempurna. Kemudian, adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang media pendidikan yang dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama yaitu matsal. Ayat-ayat yang termasuk ke dalam matsal yaitu 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 17 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, masaluhum kamasalil ladis tauqada naro falamma ado asma haulahu dahaballahu minurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dalam ayat ini memberikan gambaran lain tentang orang-orang munafik seperti disebutkan kepada ayat-ayat terdahulu dengan perumpamaan yang nyata. Orang-orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang munafik dari ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka itu telah beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul yang telah lalu. Maka seharusnya mereka beriman pula kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad, karena kedatangan Nabi Muhammad itu telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi disebabkan mereka dipengaruhi oleh kebesaran mereka di masa lampau, mereka tidak mau beriman. Tak ubahnya mereka itu seperti orang yang menyalakan api untuk menyinari tempat sekitarnya. Tiba-tiba api itu padam sehingga mereka berada dalam gelap gulita. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 171. Dalam ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan seperti pengembala. Di sini maksudnya adalah dalam menerima nasihat dan tidak memikirkannya. Mereka itu adalah seperti hewan yang mendengar suara pengembalanya tetapi tidak paham akan maksudnya. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak mengerti akan nasihat. Kemudian ayat yang selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam tafsir Quraisy Shihab, orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Perumpamaan keadaan seperti orang yang menabur sebutir benih unggul di tanah. Dari benih tersebut tumbuhlah pohon kecil yang terdiri atas 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Inilah gambaran betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia. Allah melipat gandakan pemberiannya untuk orang yang dikehendakinya. Dia maha luas karunia, maha mengetahui orang yang berhak dan orang yang tidak berhak. Kemudian Quran Surat Al-Ankabut ayat 41 yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Dalam ayat ini bisa menjadi motivasi yang kuat untuk seorang guru untuk menceritakan kepada peserta didik bahwa apabila manusia tidak menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, maka mereka akan merugi, karena berarti ia senang hidup di tempat sarang laba-laba. Selanjutnya Quran Surat Ibrahim ayat 24 yang artinya tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Kata akar di sana maksudnya adalah keimanan. Maka dalam setiap pendidikan yang kita jalani tentunya harus dilandaskan pada keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Quran Surat Ibrahim ayat 25 yang artinya pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Maksud dari ayat ini adalah pembelajaran yang kita lakukan yang berdasarkan keimanan tadi akan menghasilkan buah. Namun, jadi atau tidaknya buah dari hasil pembelajaran kita itu tetap Allah yang menentukan berdasarkan izinnya, dan bahwa perumpamaan itu mudah diingat
dan membekas, sehingga pembelajaran yang dilakukan akan lebih optimal. Namun perumpamaan tentu harus koheren dengan apa yang sebenarnya akan dijelaskan, jangan sampai melenceng dari maksud sebenarnya. Quran Surat Ibrahim ayat 26 artinya, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap atau tegak sedikit pun. Ayat ini menjelaskan bahwa jika dalam pembelajaran tanpa dilandasi keimanan, maka tidak akan mendapatkan hasil berupa amalan-amalan baik dan tentunya tidak akan mendapatkan hidayahnya. Maka begitu pentingnya keimanan dalam berbagai hal yang dilakukan, karena keimanan yang akan membuahkan buah yaitu hidayah dan rahmatnya. Tanpa keimanan maka tidak akan mendapatkan apapun selain kesesatan. Ibrahim ayat 27. Artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa jika belajar dengan dilandasi keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dalam pembelajarannya dan akan mengarahkan kepada yang baik tanpa adanya kesesatan, sedangkan yang melakukan pembelajaran tanpa didasari keimanan, maka hanya kesesatan yang akan didapatkan, bukan hidayah ataupun rahmatnya. Selanjutnya Quran Surat At-Tahrim ayat 10 yang artinya, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Amsal pada ayat ini menunjukkan bahwa telah ada prototipe atau contoh wanita yang tersesat dan merugi atas perbuatan mereka terhadap suami mereka, sehingga istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut dijadikan sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir, terkhusus bagi para wanita. Quran Surat At-Tahrim ayat 11, menurut Al-Qurtubi, ayat ini adalah dorongan dan motivasi orang-orang yang beriman agar mereka lebih banyak bersabar dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan cobaan, sebagaimana Aisyah binti Muzahim istri Fir'aun. Dengan demikian, Aisyah istri Fir'aun adalah prototipe muslimah yang patut dicontoh dan dijadikan tauladan dalam menyongsong kehidupan umat Islam masa kini. Selanjutnya Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Dalam ayat ini dijelaskan dalam tafsir Quraisy Shihab, perumpamaan orang-orang Yahudi yang mengetahui Taurat dan mendapat beban untuk mengamalkannya kemudian tidak melakukannya adalah seperti keledai yang membawa banyak buku tetapi tidak mengerti isinya. Alangkah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak berkenan memberi petunjuk kepada orang-orang yang selalu berbuat zalim. Kemudian macam yang kedua yaitu Qasas. Ayat-ayat yang termasuk ke dalam Qasas yaitu tentang media pendidikan. Yang pertama adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176. Dalam tafsir Quraisy Shihab, Allah telah mengumpamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasulnya dan berkata, wahai Nabi, bacakanlah kepada kaummu kisah tentang seorang lelaki dari Bani Israel yang mengetahui ayat-ayat yang kami turunkan kepada Rasul-Rasul, tetapi kemudian ia tidak mempedulikannya. Setan pun lalu mengikuti jalannya hingga mampu menggodanya, maka ia pun termasuk kelompok-kelompok orang yang sesat. Kemudian Quran Surat Yusuf ayat 1 sampai 6 yaitu nilai karakter dari kisah ayat ini bisa kita temukan dengan memahami bahwa kepribadian Nabi Yusuf dan Yakub adalah pribadi orang yang taat kepada Allah dan mematuhi syariat agama. Itulah sebab utama mengapa mereka berdua dipilih sebagai nabi pengemban risalat umat. Kemudian Quran Surat Hud ayat 120 yang artinya, dan semua kisah dan rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kisah atau cerita merupakan media pengajaran dan peringatan yang dapat diambil hikmahnya serta meningkatkan keimanan. Kemudian yang terakhir Quran Surat Toha ayat 99 sampai 101.
Dalam ayat 99 menyebutkan telah dikisahkan kepada Nabi Muhammad sebagian kisah umat-umat yang terdahulu dan telah diberikan juga peringatan bagi kaum terdahulu melalui Al-Quran. Pada ayat 100-101 Allah memperingatkan umatnya yang berpaling dari Al-Quran akan mendapat hukuman sangat berat di hari kiamat. Saat sangkakala ditiup kedua kalinya, yaitu tiupan untuk membangkitkan manusia dari kuburnya atau menghidupkan kembali, orang-orang berdosa itu akan dikumpulkan dengan wajah yang muram. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.